Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak D Karyo. Semoga hari ini membawa kelimpahan rezeki yang barokah. Amin. Pada video kali ini, Pak D Karyo akan mengulas 7 pantangan yang tak boleh dilanggar calon pengantin 15 hari sebelum pernikahan menurut Primbon Jawa. Menurut Primbon Jawa, terdapat sejumlah pantangan yang sebaiknya tidak dilanggar pasangan yang akan segera melangsungkan pernikahan. Menurut Primbon Jawa, pernikahan adalah sebuah kegiatan atau ritual yang dianggap sangat sakral. Oleh karena itu, menurut Primbon Jawa, ada sejumlah pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh kedua calon mempelai. Dalam Primbon Jawa, tujuannya adalah untuk menghindari segala musibah atau bahkan malapetaka yang menyebabkan gagalnya acara pernikahan. Menurut Primbon Jawa, pantangan untuk pengantin ini berlaku selama 3 pasaran atau 15 hari sebelum hari H pernikahan. Berikut pantangan untuk calon pengantin menurut Primbon Jawa. Yang pertama, tidak boleh membunuh segala makhluk hidup. Karena sebagai calon pengantin, kita pasti menginginkan keselamatan dan kemuliaan. Maka dari itu, jangan sekali-kali membunuh makhluk hidup, termasuk binatang liar pada masa 3 pasaran sebelum hari pernikahan. Karena binatang sekalipun punya naluri dan kematiannya dapat mencelakai kita. Yang kedua, tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Calon mempelai tidak boleh melakukan perjalanan jauh atau sampai keluar kota. Jadi, dalam kurun 15 hari sebelum hari pernikahan, tidak boleh bepergian jauh. Kalaupun terpaksa karena ada suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan, maka disarankan untuk beribadah dan berdoa sebelum berangkat, serta hindari mulai perjalanan pada hari naas. Yang ketiga, tidak boleh mengendarai kendaraan. Salah satu pantangan yang tidak boleh dilanggar yakni tidak boleh mengendarai kendaraan sendiri atau menjadi supir, entah itu mobil, motor, ataupun kendaraan lain. Jika butuh bepergian, maka harus ada orang lain yang membawanya sebagai penumpang. Dipercaya larangan ini muncul karena banyaknya calon pengantin yang meninggal dunia sebagai korban kecelakaan akibat menyetir sendiri. Yang keempat, tidak boleh bepergian melintas perairan. Pantangan selanjutnya adalah tidak boleh bepergian melintasi perairan. Khawatirnya akan mengakibatkan kecelakaan kapal yang menenggelamkan. Orang tua zaman dulu percaya bahwa aura negatif yang timbul dari dasar laut bisa menyedot kita masuk. Oleh karena itu, jika tidak begitu penting atau memaksa, maka sebaiknya hindarilah bepergian melewati sungai ataupun laut. Tapi jika terpaksa, maka berdoalah kepada Tuhan dan pasrahkan kepadanya, serta hindari hari naas. Yang kelima, tidak boleh berenang. Calon mempelai tidak boleh berenang baik di laut, sungai, maupun di kolam selama masa 15 hari sebelum hari H pernikahan. Karena aura yang dibawa calon pengantin dapat mengundang energi negatif yang menggagalkan hajat seseorang. Yang keenam, tidak boleh bertatap muka dengan calon pasangan.
selama 15 hari atau 3 pasaran menjelang hari H pernikahan. Kedua pasangan tidak boleh bertatap muka. Jika harus bertemu, maka disarankan agar pihak perempuan mengenakan cadar. Leluhur zaman dulu mengatakan pantangan ini dimaksudkan agar aura wajah calon pengantin wanita tetap terjaga. Harapan lainnya agar setelah berumah tangga, suaminya tidak cepat bosan dengan istrinya. Yang ketujuh, dilarang mendaki gunung. Calon mempelai juga dilarang mendaki gunung. Pada zaman dulu, sampai dipingit dalam rumah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selama di rumah, disarankan untuk berdoa, ibadah, dan bertirakat. Gunung sendiri merupakan tempat yang memiliki potensi gaib tinggi, sehingga dikhawatirkan calon mempelai akan dibawa ke alam gaib dan tidak kembali, atau bahkan jika kembali dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Demikianlah 7 pantangan yang tak boleh dilanggar oleh calon pengantin 15 hari sebelum pernikahan menurut Primbon Jawa. Akhir kata, saya doakan agar para penonton sekalian senantiasa sehat, selamat, dan selalu berlimpah rezeki. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.